Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya adalah nikmat kita untuk bersama-sama bertolabul ilmi pada malam hari ini, tentunya dalam acara podcast Oasis yang disiarkan langsung dari channel kami yaitu Syiar Banten. Syiar Banten. Eh, dan Alhamdulillah narasumber kita pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Ustazah Dahlia dan Ustazah Lina. Sebelum kita sapa-sapa, saya akan lanjutkan dulu untuk pembukaan pada malam. Baik, Alhamdulillah ada dua narasumber kita akan sapa dulu terlebih dahulu, yaitu ada narasumber yang pertama, yaitu adalah Ustazah Lina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Yulita. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Iya, siap ya untuk berbagi ilmunya malam hari ini? Insya Allah. Insya Allah siap. Sepertinya agak low nih. Iya, ya. Dan yang kedua adalah narasumber kita yaitu Ustazah Dalia. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah baik, Mbak Yulita. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Siap ya untuk berbagi ilmu pada malam ini untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa ya, eh, tentunya untuk men-share informasi pada malam hari ini kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin malam hari ini sedang menikmati malam sambil bersama-sama kita membahas terkait dengan kafah pada edisi hari ini, yaitu 2 Januari, dengan tema Solusi Islam Mengatasi Krisis Kepemimpinan. Tentunya saya tidak akan lama-lama. Bagaimana ini dengan Bu Ustazah Lina nih? Kalau kita lihat kondisi sekarang di edisi Kafa itu, saya baca tadi bahwa musibah di akhir tahun 2025, di sekarang sudah 2026, mudah-mudahan tentunya kita berharap negeri kita adalah akan lebih baik lagi keadaannya. Namun kalau lihat dari edisi Kafah pada hari ini, menurut Ustazah Lina bagaimana ya? Hmm, Ya kan kita sekarang sedang membicarakan krisis kepemimpinan ya Mbak Yulita ya. Dan ini sebetulnya topik yang terangkat Iya, lewat kasus bencana yang dialami oleh saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat itu sangat berat gitu karena bahkan disinyalir itu lebih berat dari tsunami tahun 2004 gitu kan. Jadi uh, karena waktu itu kondisinya itu kan memang hujan deras yang katanya dipicu oleh keadaan cuaca ekstrim ya, ada siklon tropis. Dan itu tuh tiba-tiba uh, bencana itu datang dalam bentuk air yang dia itu dalam debit yang sangat banyak yang bercampur lumpur dan gelondongan kayu sehingga itu membersihkan daerah pesisir sungai gitu. Nah, kondisi beratnya itu karena kan kalau tsunami itu dia setelah bencana itu bisa langsung dipulihkan gitu. Sedangkan kalau misalnya bencana yang sekarang itu kan justru beratnya itu dia lumpurnya itu nggak hilang gitu. Jadi tetap di tempat bencana sehingga itu kan menyulitkan pemulihan, bahkan yang paling sulit itu ketika lumpur dan gelondongan kayu itu memutus akses bantuan gitu sehingga memunculkan bencana yang kedua yaitu bencana kelaparan gitu kan. Nah justru kan dalam kondisi yang sangat berat itu kan
sebetulnya yang paling diharapkan itu kan bantuan yang secepatnya gitu, yang didapat oleh masyarakat yang terkena dampak bencana gitu. Dan bahkan relawan itu bilang sebetulnya bantuan itu berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa gitu. Jadi ini masalahnya itu urusan hidup dan mati gitu ya. Jadi kan kalau misalnya diabaikan gitu kan berarti sengaja sepertinya gitu ya, apakah membiarkan orang-orang itu meregang nyawa begitu kan. Nah seperti itu. Jadi pada faktanya tuh justru ketika keadaan darurat yang butuh pertolongan, pemerintah yang diharapkan memberikan pertolongan itu justru sangat minim gitu loh, memberikan pertolongan kepada korban bencana gitu loh Mbak Yurita. Jadi kan di sini kan dipertanyakan justru, jadi masyarakat itu mempertanyakan loh pemimpinnya mana kok dalam kondisi seperti ini tidak memperhatikan kondisi yang dipimpinnya. Jadi tuh nah, jadi kan pertama juga dipertanyakan mitigasi bencananya, kok nggak ada antisipasi sih sebelum bencana ada bencana seperti ini gitu. Nah, jadi ya kalau kita lihat ya, karena memang kalau kata ahli gitu, itu kan bencana bukan karena cuaca aja gitu, tapi karena memang ada kesalahan tangan manusia, terutama kebijakan yang melegalkan deforestasi gitu ya, yang sangat parah gitu. Dan ini sebetulnya bukan hanya mencegah bencana, tapi kayak yang mengundang bencana yang Mbak Yulita ya. Jadi kan misalnya, kok pemerintah bukan melakukan mitigasi, malah membuka apa tuh namanya pintu bencana itu menerpa masyarakat Indonesia gitu. Dan kemarin itu justru uh, alhamdulillahnya banyak banget relawan gitu yang menolong teman-teman kita di sana gitu kan. Bahkan ya mungkin yang kemarin kita yang lagi viral itu kan banyak influencer ya. Jadi kan memang influencer ini ya alhamdulillahnya memanfaatkan akses media mereka yang luas gitu untuk memberikan opini bahkan juga donasi gitu. Sampai-sampai para relawan dan influencer ini tuh kayak ya bapak terus anak istrinya itu kayak yang kelaparan meregang nyawa tapi dibiarin gitu sama bapaknya. Kita gimana tuh kesel kan ya? Maksudnya bapak baca apa tuh? Iya, miris ya Bapak kayak keadaannya. Baik, Masya Allah, luar biasa. ya Itu kayak misalnya itu kan ada salah yang satu bilang negara fakta ya. autopilot ya. Iya, baik, Ustazah Lina, kita akan ke Ustazah Dahlia nih. Tadi Ustazah Lina memberikan gambaran bahwa fakta saat ini memang apa yang terjadi ini kalau masyarakat umum melihat bahwa memang kehadiran pemerintah itu sangat kurang ya. Betul walaupun dengan banyaklah beberapa bantuan gitu, tapi ya kalau kita lihat kenapa kok bencana saat ini tidak dijadikan bencana nasional tentunya. Nah, kalau menurut Ustazah Dahlia bagaimana nih menanggapi dari tema malam hari ini Ustazah? Di mute-nya, unmute dulu. Baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka terhadap saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih dalam keadaan mengkhawatirkan ya, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sumatera begitu ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat menginginkan apa yang terjadi di sana itu segera untuk mendapatkan penanganan yang seharusnya begitu kan, karena memang seperti yang disampaikan oleh Ustazah Lina tadi, ketika memang di suatu wilayah terjadi bencana dan bencananya itu adalah bencana yang kita lihat skalanya sangat besar ya, memakan korban yang sangat banyak. Dari bencana terjadi di akhir November sampai per tanggal 1 Januari kemarin itu terhitung ada korban meninggal itu sekitar 1.175 orang. Ini kan bukan suatu bencana yang kecil, bencana yang besar. Nah, kita sebagai masyarakat Biasa ya, mengharapkan, bukan ya biasa ya. luar biasa, Masya Allah. Ya kita mengharapkan sebagai masyarakat segera ada penanganan yang seharusnya ya, bagaimana saudara-saudara kita yang terkena bencana ini sudah mereka kehilangan sanak family, kehilangan harta ya. Jangan sampai mereka kehilangan harapan, ya kan? Karena lambannya
penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan saking lambannya ketika mereka memang tidak kunjung mendapatkan bantuan, ya mereka sampai mengatakan jangan kirimi kami makanan, kirimi kami kain kafan gitu ya. Masya Allah, astagfirullah gitu. Nah ini eh, bahwa memang di sini peran pemerintah itu sangat vital sekali gitu ya. Bagaimana sebenarnya seharusnya ya dalam dalam sebuah negara memberikan pelayanan terhadap rakyatnya, apalagi dalam kondisi yang genting, dalam kondisi ketika bencana terjadi, perlu dilakukan segera mitigasi bencana agar bencana yang sudah terjadi yang memang disebabkan oleh rusaknya alam. Itu kalau tadi disampaikan bahwa ini lebih parah dari tsunami. Memang, kalau tsunami itu kan kode Allah ya, sesuatu yang memang di luar kekuasaan manusia. Sementara ini yang terjadi sekarang ini kan kerusakan, bencana yang sangat memprihatinkan akibat ulah-ulah tangan manusia. Gitu kan. Nah, sayangnya kemudian jangan sampai ketika kemudian terjadi bencana karena ulah tangan manusia yang saat ini kita mungkin sering mengenalnya gitu ya dengan adanya oligarki ya, bagaimana para penguasa yang berapa namanya ya, berkongkali bekerja sama dengan penguasa untuk menguasai sumber daya alam, kemudian menimbulkan bencana di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ketika tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka akan menimbulkan bencana berikutnya tadi ya. Sudah bencana kelaparan, kalau awalnya ketika di awal terjadinya bencana, korban mencapai sekitar 600-700, sekarang sudah 1.100 sekian. Betul. Artinya bukan hanya disebabkan oleh bencana kerusakan alam yang terjadi di awal bencana, tapi disebabkan oleh lambannya penanganan. Nah ini kan wajar saja kalau kemudian masyarakat marah, masyarakat meminta kepada penguasa untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai penguasa. Nah, cuma di sini kita melihat miris sebenarnya dari awal ketika bencana ini terjadi, kita melihat bagaimana tanggapan pemerintah pusat maupun daerah, ya walaupun tidak semuanya ya, pemerintah daerah juga ada yang berusaha, tapi kan sebagian kecilnya. Sementara yang kemudian bertanggung jawab karena memang bencananya menimpa banyak daerah gitu ya, itu tidak kemudian memberikan jangankan bantuan yang diharapkan, tapi bagaimana respon layaknya para penguasa terhadap rakyat yang sedang timpa musibah pun mereka tidak bisa memberikan komunikasi yang baik gitu loh. Yang ada justru membuat rakyat itu semakin marah. Ya di awal-awal musibah misalkan di Sumatera ini ada narasi mengatakan bahwa ada pejabat yang mengatakan mengecilkan dampak bencana. Ya ini nggak seberapa bencananya baru dan seterusnya. Masya Allah, betapa nyawa manusia yang ratusan orang itu dianggap bukan sesuatu yang berharga, gitu, sesuatu yang harus segera ditolong. Itu saja sudah menampakkan ya bahwa oh ada krisis kepemimpinan itu dari awal. Ada krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya, baik dari pemerintah pusat maupun sampai kepada pemerintah daerah. Ya, ini menggambarkan bahwa adanya inkompetensi, ya kan, inkompetensi dari para penguasa, bagaimana mereka menampakkan tanggung jawabnya terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap bencana ini. Belum lagi kemudian ketika pun masyarakat bergerak sendiri, ya kan, ada di antara para influencer, mereka ya kita aja masyarakat umum yang kita hanya bisa menyaksikan, mendoakan, mengirimkan bantuan-bantuan yang kita mampu, merasa prihatin gitu ya. Maka para influencer yang kemudian mereka punya pengaruh, kemudian mereka menggalang dana, bukannya diapresiasi, ya kan, tapi malah kemudian mereka kecilkan lagi. Ya baru bantuan berapa miliar, pemerintah udah mengeluarkan lebih besar, ya wajar, emang itu kewajiban dia gitu ya. Nah ini jawabnya ya memang tanggung jawabnya. Kalau influencer hanya bisa memberikan misalkan berapa miliar, penguasa triliunan ya memang sudah tanggung jawabnya. Itu kalau benar-benar terjadi. Itu pun kan sebenarnya klaim saja.
Karena ternyata di lapangan memang kita tidak mendapati tadi ya upaya yang benar-benar real yang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang tertimpa bencana. Maka ketika hal itu dirasakan oleh kita, kemudian menimbulkan banyak kritik masukan, yang kemudian lebih miris lagi respon dari pemerintah begitu ya terhadap kritik dan masukan ini bukannya kemudian menjadi mawas diri, introspeksi, kemudian memperbaiki, tapi justru melakukan penyikapan yang tidak baik lagi, misalkan ya yang terbaru mungkin ya ketika memang keadaan udah 1 bulan lebih loh, bayangkan kehilangan rumah, kehilangan kehidupan istilahnya gitu dengan keluarga dan seperti tidak ada progres gitu, tidak ada perkembangan yang seperti diharapkan, maka wajar banyak masyarakat bersuara keras. Tapi ketika suara keras ini kemudian disampaikan, justru yang dilakukan adalah uh, yang terbaru mungkin para influencer sudah mulai bersuara keras. Yang terjadi ada hal-hal yang di situ berbau intimidasi ya terhadap orang-orang yang memberikan masyarakat yang memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang sangat kurang ini. Itu di satu sisi tidak mawas diri, tidak melakukan tanggung jawabnya secara benar. Kemudian ketika ada yang mengkritik bukannya mawas diri malah justru melakukan hal-hal yang menambah memperkeruh suasana kayak gitu ya. Di sisi yang lain juga bahwa lucunya begitu ya, ketika memang bencana ini membutuhkan segera uluran tangan dari penguasa agar masyarakat itu tidak bertambah lagi penderitaannya, justru bukan itu yang diberikan, bukan itu yang didapatkan oleh masyarakat. Yang ada adalah hanya nampak seperti apa? Seperti ingin menyampaikan bahwa kami sudah berbuat loh, ya. Misalkan dengan mengklaim bahwa pemerintah sudah menyalurkan bantuan, ya, kemudian menembus kawasan terisolasi, bahkan sampai menyalakan listrik di sejumlah lokasi. Ya, faktanya ternyata di lapangan warga dan relawan melaporkan kejadian yang sebaliknya. Ya, kita kan melihat ya, misalkan tenda yang didirikan awalnya cuma 2 pun tidak ada listrik, begitu ada kunjungan ya dari presiden misalkan, tenda menjadi banyak, listrik menjadi menyala, gitu ya, untuk menampakkan bahwa kami bekerja. Padahal apa yang ditampakkan itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau kita kenalnya kayak ABS gitu loh, Mbak. Asal Bapak senang, ya. Padahal bukan itu yang harusnya mereka lakukan sebagai pemerintah, yang harusnya mengayomi masyarakat, justru bukan pencitraan-pencitraan seperti itu. Masyarakat juga akan mengakui, mereka akan mendapatkan terima kasih dari masyarakat kalau mereka nggak usah banyak bicara, tapi mereka banyak bekerja. Itu akan lebih diapresiasi. Kalau sekarang kan justru sebaliknya, tidak memberikan tanggung jawab yang seharusnya. Tentunya ketika ada yang kritik kemudian malah melakukan intimidasi ya di dalam beberapa hal terhadap para influencer misalkan gitu ya. Nah kemudian juga ya justru para pemerintahnya sibuk memoles diri, sibuk pencitraan dengan bencana ini. Ini kan miris. Belum lagi kemudian pemerintah berdalih bahwa kalau mereka tidak bisa cepat menangani bencana karena memang tidak mudah. Dikatakan bahwa saya nggak punya tongkatnya Nabi Musa. Seolah-olah butuh keajaiban ya untuk menangani bencana ini. Lah memang nggak punya tongkat Nabi Musa, tapi kan beliau tuh punya tongkat kekuasaan, ya punya tongkat wewenang istilahnya gitu. Dengan wewenang yang dimiliki bisa ya kalau memang mempunyai kemauan ya untuk segera menurunkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangankan bantuan, untuk kemudian tadi seperti yang Mbak bilang, untuk kemudian menjadikan bencana ini sebagai bencana nasional saja sampai sekarang kan tidak diberikan. Kenapa? Kan kita kan bertanya-tanya, bencana segitu besar yang menimpa wilayah sebegitu luas, tapi untuk kemudian ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional aja kok nggak mau. Ada apa ini? Wajar dong kalau kemudian kita, loh ini seperti ada sesuatu ini. Apa ada yang ditutup-tutup? Sudah tidak menjadi rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum ya bahwa memang ada yang ditutupi itu ya, karena seperti halnya ketika
melihat, oh bencana itu datang bukan hanya karena longsor yang disebabkan oleh kondisi hujan yang lebat, tapi diiringi dengan banyaknya potongan-potongan kayu, ya. Dan ini diklaim juga bahwa oh itu potongan kayunya terbawa karena banjir bukan karena dipotong. Nah orang jelas-jelas papasannya Jelas. papasan gergaji masih di denial juga begitu ya. Nah inilah maka insya Allah ya kita melihat bahwa di sini memang terjadi yang namanya krisis kepemimpinan ketika kita melihat bagaimana penguasa di Indonesia khususnya dalam menangani bencana yang terjadi di Sumatera. Dan ini sangat miris. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ustazah sangat miris sekali ya kalau kita lihat berita saat ini, di mana memang khususnya kita memang berfokus pada bencana di Sumatera itu, Aceh saja. Dari yang pertengahan Desember itu belum tuntas, bahkan sekarang ini ditambah lagi gitu kan, banjir bandang yang turun lagi seperti itu. Nah, saya akan ke Ustazah Lina terkait dengan kita, tentunya kita sebagai seorang muslim ya, kita apa namanya, ingin mengetahui sebetulnya definisi pemimpin itu kalau di dalam ajaran agama Islam itu seperti apa ya? Oh ya, jadi kan sebetulnya kita tuh kayak yang merindukan sosok pemimpin yang eh, sosok pemimpin yang ideal gitu, sosok pemimpin yang memang benar-benar Mm-mm. melakukan tugas pemimpin gitu kan. Sebetulnya pemimpin itu gambarnya seperti apa sih gitu kan? Jadi pemimpin itu kan kalau dalam definisi manajemen itu seorang yang mempunyai amanah berupa kewenangan untuk mengatur eh, orang di bawahnya yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Dan di situ kalau menurut manajemen gitu dia harus melakukan kegiatan manajemen seperti perencanaan, koordinasi, eh, terus evaluasi dan kontrol gitu. Sampai tujuan terlaksana sesuai dengan apa yang dicanangkan gitu. Terus kalau dalam Islam sendiri kan dalam hadis disebutkan bahwa pemimpin itu gambarnya seperti uh, junnah. Eh, yang pertama itu seperti roin. Roin itu artinya penggembala atau penanggung jawab ya. Ya kayak misalnya kalau ada orang menggembalakan kambing gitu ya. Berarti kan dia tugasnya menjagain kambing Mm-mm. gitu kan. Jangan sampai ada kambing yang eh, masuk ke jurang atau dimakan serigala gitu. Pokoknya tanggung jawab pengembalanya gitu. Nah, begitu juga ada dalam hadis lain yang menggambarkan bahwa itu seperti junah. Junah itu artinya perisai, pelindung. Jadi artinya kalau kita mengalami ancaman, bahaya, itu kita berlindung di balik pemimpin gitu. Nah, itu kan pemimpin yang sangat uh, keren gitu ya. Nah, jadi untuk tugas yang seperti itu memang menurut uh, teori kepemimpinan itu pemimpin itu punya sifat-sifat yang wajib yaitu tanggung jawab, melayani, menjadi teladan, terus juga dia menginspirasi dan memberi apa menginspirasi dan melakukan dedikasi yaitu pengorbanan, juga punya rasa empati yang tinggi, bisa Mm-mm. melindungi inovasi dan lain-lain gitu ya. Nah, uh, ya kalau dilihat dari secara teorinya itu, kalau dilihat dari cocokin dengan fakta sekarang nih, kayaknya itu kagak ada semua tuh ya sifat-sifat pemimpin yang didambakan rakyat gitu. Um, jadi sih Mm-mm. sebetulnya apa terjadi apa kesenjangan ya antara harapan dengan kenyataan gitu. Ya mudah-mudahan ya pemimpin itu segera ada gitu karena toh uh, pertama karena memang kalau dalam Islam itu kan pemimpin itu tidak boleh kurang dari 3 hari ya karena kan begitu banyak urusan rakyat yang terlalaikan gitu. Jangankan kalau kayak tadi ya sebagai gembala itu kan menjaga kambingnya ya. Nah kalau kebalikannya gimana tuh ya? Misalnya ada penggembala yang ngedorong-dorong kambingnya ke jurang gitu supaya pada mati gitu. Itu kan terlalu menyeramkan dan tragis gitu kalau pemimpinnya
kayak begitu. Ya mungkin begitu Mbak Yulita. Baik, iya itu dari definisi kepemimpinan ya, yang seharusnya yang layak kita dapatkan dalam kondisi saat ini, walaupun ya tahu sendiri deh gitu ya kondisi saat ini. Nah, tentunya dari situ kalau kita lihat tadi gitu ya dengan tema kita, karena kita adalah krisis kepemimpinan, maka kalau menurut Ustazah Dahlia sebetulnya itu ada penyebabnya atau tidak ya Ustazah? Kalaupun ada seperti apa gitu? Iya, betul. Bahwa dengan kita melihat eh, bagaimana sosok-sosok pemimpin ya di negeri kita pada saat ini, kita bisa melihat dengan Mm-mm. jelas bahwa di situ terjadi yang namanya krisis kepemimpinan gitu ya. Dalam artian bahwa para pemimpin yang seharusnya tadi disampaikan Ustazah Lina itu adalah sebagai pengayom ya, mengayomi roin gitu ya, mengurusi rakyatnya, justru kita lihat mereka tidak melakukan tugasnya tersebut. Ya kenapa? Kenapa ini bisa terjadi di tengah kehidupan kita di Indonesia yang kita adalah mayoritas berpenduduk Muslim. Ya, kalau tadi memang kita mayoritas berpenduduk Muslim, harusnya para pemimpin yang menjadi pemimpin negeri ini adalah pemimpin yang seperti tadi disampaikan oleh Ustazah Lina, pemimpin yang dia menjadi roin, menjadi pengurus, penggembala. Masa pemimpin malah jorokin dombanya ke jurang, kan? Ya kan? Tapi kan kita melihat itu justru yang terjadi. Ya, bagaimana krisis kepemimpinan saat ini dirasakan oleh masyarakat khususnya ketika dalam bencana Sumatera ini. Nah, apa penyebabnya? Maka ini tidak lain dan tidak bukan. Kita harus memahami ya bahwa landasan yang dijadikan sebagai eh, aturan kehidupan di dalam eh, negara kita, di masyarakat kita adalah aturan kehidupan yang didasarkan kepada ideologi yang tidak berdasarkan kepada Islam, ya, yaitu yang kita mengenalnya adalah ideologi sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Ya, sehingga dalam seluruh aspek kehidupan, maka landasan inilah yang dipakai. Ya. Jadi kalau tadi misalkan dalam Islam kayak tadi saya mengatakan berharap sekali kita itu ada pemimpin seperti hanya bagaimana seharusnya kepemimpinan dalam Islam. Ya ini tidak akan bisa didapati. Kenapa? Karena dari dasar sistem kehidupannya sendiri sekulerisme, ya kan misalkan agama dari kehidupan. Konsep kepemimpinannya bukan konsep kepemimpinan yang seperti hanya diajarkan di dalam Islam. Ya tidak bisa menjadi ro'i. Apalagi kemudian kita melihat secara fakta ya bahwa di dalam bagaimana bergantinya silih bergantinya kepemimpinan di negeri ini ya, karena memang dilandasi oleh sistem sekulerisme yang kemudian melahirkan kapitalisme. Para pemimpin ya itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin di negeri ini, motivasinya apa? Ya, kalau bukan adalah tadi karena tidak dilandasi oleh Islam, karena memang Islam itu dipinggirkan gitu ya, oleh sekulerisme ini. Nah, kita melihat secara kasat mata saja bahwa ketika para pemimpin naik itu yang mereka kejar apakah untuk benar-benar menjadi pelayan rakyat, mengayomi rakyat. Justru kalau kita lihat justru yang dilakukan adalah sebaliknya. Ya, karena tadi dalam sistem kehidupan yang ada sekarang, ketika para pemimpin itu hendak naik, ya dalam sistem sekulerisme kapitalis hendak naik untuk menjadi pemimpin, mereka harus mengeluarkan modal yang banyak. Ya, biaya untuk menjadi pemimpin di dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, yaitu demokrasi, itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Ya, itu dari mana? Apakah semua para pemimpin itu memang punya uang sebanyak itu? Ya tentu tidak. Itu ada apa namanya, sponsor ya. Ada pihak-pihak yang sponsori bagaimana agar para pemimpin itu bisa naik. Yang namanya sponsor nggak akan memberikan itu secara cuma-cuma. Ya, pasti ada
kompensasi yang diharapkan gitu kan. Nah, sehingga ketika para pemimpin ini naik mendapatkan kekuasaan, yang dilakukan adalah untuk memberikan balas jasa atau balik modal, kalau itu dimodalin oleh sendiri. Jadi yang namanya rakyat itu bukan menjadi tujuan untuk memimpin, untuk sebagai peri ayah ya, sebagai pelindung rakyat, sebagai pengayom rakyat. Nah, sehingga wajar saja ya ketika kemudian mereka memimpin, mereka nggak tahu tugas mereka sebagai pemimpin itu apa. Bahkan sebaliknya ya, kita nampak ya para pemimpin itu memperkaya diri ya, bahkan nggak cukup dengan jabatannya, nggak cukup dengan apa yang mereka peroleh. Kita melihat juga banyak yang kemudian melakukan korupsi ya, bahwa pemimpin itu mereka kuasanya bukan dalam rangka untuk mengabdi kepada negara, kepada rakyat, tapi justru dipenuhi dengan cawat-cawat kekuasaan kayak gitu. Nah ini, dan memang karena memang landasannya adalah sekulerisme, misalkan agama dari kehidupan, bahwa aturan itu tidak lahir ya dari ajaran agama kita khususnya ya, untuk saat ini sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia, tidak mengambil Islam sebagai landasan untuk memimpin, maka tidak heran aturan-aturan yang dipakai pun sesuai dengan syahwat manusia. Ya kan, bagaimana untuk melanggengkan kepemimpinannya, kemudian menghalalkan segala cara. Ya, ambil contoh lah yang kita ketahui bersama. Ya, bagaimana bahwa aturan tentang usia presiden dan wakil presiden bisa diubah seperti menjentikan jari, teng, gitu kan? Apakah aturan seperti itu dibuat untuk diubah, dibuat untuk dilanggar, gitu kan? Nah ini, dan aturan apapun yang di sini bisa menghalangi mereka untuk berkuasa atau untuk bisa berkuasa terus, maka itu bisa direvisi. Nah ini kan menjadi kita, kalau kita sebagai seorang Muslim ya melihatnya, loh bagaimana suatu aturan yang dibuat sendiri oleh mereka kemudian diubah sendiri oleh mereka begitu ya. Ya memang tidak berlandaskan Islam pastinya. Karena kalau dalam Islam bahwa amanah itu adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban kan? Ya, bahkan menjadi salah satu ciri-ciri kemunafikan. Idza tumina khona, ketika mereka diberikan amanah sebagai pemimpin kemudian mereka khona, melakukan pengkhianatan. Bukannya memimpin itu adalah dalam rangka untuk mengabdi kepada negara, kepada rakyat, justru memperkaya diri dan kroni-kroninya. Nah ini memang suatu fakta yang membuat kita miris ya, Mbak Yulika dan Ustazah gitu. Penyebab yang memang kadang-kadang kalau kita tidak coba pahami dari sudut pandang Islam, itu tidak semua masyarakat memahami gitu ya. Kadang-kadang masyarakat itu hanya melihat keburukan hanya pada sosok profil pemimpin. Ya, padahal gitu kan, apakah benar ya sosok profil pemimpin yang membuat terjadinya krisis kepemimpinan? Kalau kita lihat ya krisis kepemimpinan ini tidak terjadi hanya pada segelintir orang, oknum lah kita nyebutnya. Justru sebaliknya, pemimpin yang baik itu oknum kalau sekarang. Ya, justru pemimpin yang buruk ya, yang kita katakan tadi sebagai krisis kepemimpinan, justru itu yang mayoritas gitu. Ya, bagaimana mereka berusaha untuk memoles kepemimpinannya dengan pencitraan yang ingin dinampakkan baik gitu ya. Kemudian menghalau lawan-lawan politiknya dengan cara-cara yang culas sekalipun, ya, termasuk mengkhianati konstitusi yang kata mereka itu adalah hasil dari alam demokrasi, ya kan, yang dijunjung tinggi. Konstitusi itu tuh mereka bisa ubah sendiri, itu buatan manusia. Nah ini kan tentunya sangat berbeda dalam Islam. Ya. Karena sekulerisme itu memasukkan agama dari kehidupan, maka Islam itu tidak dipakai. Sementara kalau dalam Islam sudah jelas ya, bagaimana bahwa kepemimpinan ini ketika dia tidak dijalankan dengan baik berarti dia berkhianat terhadap amanah
berarti pemimpin itu sudah melakukan kezoliman. Kezoliman yang nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Akan dituntut ketika para pemimpin itu melakukan pengkhianatan terhadap rakyatnya. Ya, tapi tadi saya bilang bahwa permasalahan krisis kepemimpinan yang ada saat ini bukan hanya berasal dari profil-profil pemimpin yang buruk tadi, yang haus kekuasaan, tapi juga yang paling mendasar justru memang ide terlahir dari sistem yang buruk juga, ya. Dari sistem kehidupan yang tidak dilandaskan kepada hukum-hukum, ya kan? Dari sekulerisme ini menjadikan manusia sebagai penentu aturan, menyingkirkan aturan-aturan Allah. Nah, maka inilah penyebabnya sebenarnya yang memang harus kita pahamkan terus kepada umat. Ya, untuk kita bisa memperbaiki krisis kepemimpinan ini tidak cukup hanya dengan mengganti profil-profil pemimpin. Karena kalau kita lihat di Indonesia itu sudah berapa kali ganti presiden, ya, dengan segala macam terbelakang, ya, tipenya, model. Tapi ya masyarakat itu seperti yang kurang paham gitu loh, bahwa memang silih bergantinya pemimpin tapi tidak kunjung menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, itu adalah bukan karena salah pemimpinnya saja, tapi juga salah dari sistem kehidupannya. Nah, ini yang harus terus kita sadarkan bahwa ada loh, ya, bukan bahkan kita sebagai seorang muslim ini menjadikan suatu bagian dari konsekuensi akidah kita dalam kehidupan kita, tidak hanya kemudian memilih pemimpin yang baik dalam artian dia muslim, ya, dan misalkan etika baik, ya, bertutur kata baik, tapi dia juga harus pemimpin yang dia mau menerapkan aturan Islam. Itulah yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan akan kemudian menjadikan Indonesia ini mendapatkan ridho dari Allah. Ya, karena memang inilah yang seharusnya terjadi, yang seharusnya diterapkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Seperti halnya di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Nah, inilah. Jadi penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena, ya, dasar dari sistem kehidupan saat ini bukan diatur oleh Tuhan Allah, tapi justru menyerahkan aturan kepada manusia. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Iya, ternyata memang Ustazah ya, akar dari masalah krisisnya kepemimpinan kita pada saat ini yaitu karena memang dipisahkannya kehidupan gitu kan ya, agama itu dengan kehidupan, sehingga ketika mengatur urusan umat, urusan rakyat, ya kondisi pemimpin-pemimpin kita saat ini itu tidak lagi menggunakan aturan-aturan yang diturunkan langsung oleh Allah. Saya tambahkan sedikit ya, Mbak Yulita ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi memang tadi tidak adanya iman dan takwa, ya, pada para pemimpin yang ada saat ini, ya, yang memang mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka untuk kita sebagai Muslim harus mengingat bahwa seluruh amal kita, apalagi pemimpin yang tanggung jawabnya besar, akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan di dalam surat Al-Zalzalah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, ya, maka dia akan melihatnya. Itu di Al-Zalzalah ayat 8 tadi, di ayat yang terakhir. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, ya, bagaimana para pemimpin yang zalim ini akan mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, kepemimpinan itu adalah amanah. Nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan hak dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam amanah kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka para pemimpin yang beriman dan bertakwa dan menegakkan kezaliman, ya, dan menegakkan keadilan maksudnya, dan menghapus kezaliman itu yang akan merugikan rakyat mereka pimpin, ini tentunya akan berharap nanti di yaumil akhir itu akan bisa bertemu dengan Rasulullah, dengan Allah dan Rasulnya, dengan mempertanggungjawabkan kepemimpinan.
Ya, maka Rasulullah juga di sini bersabda ya, aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut diriku soal kezaliman dalam urusan darah, yaitu nyawa ya dan harta. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Karena kita mengenal bahwa Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi dan rasul. Beliau juga adalah suri tauladan, qudwah kita sebagai pemimpin kaum muslimin pada saat. Bahkan beliau sendiri meminta ya kepada Allah, berharap berjumpa dengan Allah tanpa ada yang menuntut beliau. Ya, padahal beliau sudah dijamin oleh Allah sebagai nabi yang maksum gitu ya, yang terbebas dari dosa. Nah, apalagi manusia yang penuh dengan salah dan dosa begitu. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang para pemimpin itu kan bukannya mempermudah urusan rakyat, justru mempersulit, ya kan? Mau ada yang membantu nggak boleh, padahal dirinya sendiri nggak mampu bantu begitu. Nah, maka di sini juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pejabatnya untuk selalu memudahkan dan menggembirakan urusan rakyat. Jangan malah mengancam seperti tadi ya, ada intimidasi gitu ya. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa mudahkanlah urusan manusia, jangan kalian persulit, gembirakanlah mereka dan jangan kalian buat mereka lari ketakutan dari hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang kita lihat tidak kita dapati gitu ya di tengah-tengah pemimpin kita pada saat ini. Ya demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Tak terasa nih, ternyata sudah mendekati waktu-waktu akhir, namun tentunya saya akan menyapa dulu ya, Ustazah izin ya. Terima Enggak. kasih untuk sahabat-sahabat Syiar Banten nih yang sudah menyaksikan live kami pada malam hari ini. Tentunya jangan lupa syiarkan kami, yaitu Syiar Banten, tentunya untuk men-share, like, dan juga subscribe-nya ya, supaya informasi terkait dakwah kita akan terus bisa berjalan. Terima kasih. Alhamdulillah nih di live chat juga banyak tanggapan Ustazah. Seperti itu ya. Saya akan ke Ustazah Lina nih sebagai tokoh masyarakat ya. Ustazah Lina ini adalah sebagai owner dari salah satu lembaga pendidikan. Kalau menurut Ustazah Lina nih dari tema kita malam hari ini ya, bagaimana solusi Islam mengatasi krisis kepemimpinan. Harapan dari Ustazah Lina untuk kepemimpinan di Indonesia seperti apa Ustazah? Ya, sebetulnya karena berangkat dari kecintaan kepada Indonesia sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa yang sangat indah dan banyak kekayaannya, sudah diperjuangkan dengan susah payah gitu. Kita semua kan mencintai Indonesia ya. Ya pengennya kita segera mempunyai pemimpin yang berkompeten gitu untuk mencapai tujuan negara Indonesia sendiri gitu. Karena kan kalau dilihat di pembukaan undang-undang itu kan ada ya tujuan Indonesia itu tujuan negara Indonesia merdeka nih, gitu bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, bisa memajukan kesejahteraan umum, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kan kalau melindungi segenap bangsa itu kan artinya melindungi warganya, melindungi wilayahnya, kekayaan alamnya, gitu. Jangan sampai sebaliknya, gitu. Sampai kan kita tuh kayak ada yang bilang negara gagal gitu dari Bank Dunia gitu. Karena apa? Ya harusnya negara kaya yang bisa mensejahterakan umat kok malah miskin, malah bangkrut gitu ya. Terkategori gitu negara yang bangkrut gitu. Nah kan kalau misalnya kita belajar dari sejarah gitu gambaran pemimpin itu uh, kalau dibandingin ya itu kan paling bagus pemimpin Islam ya kayak misalnya Umar bin Khattab itu dia sampai memanggul uh, apa tuh karung beras sendiri gitu sampai nangis gitu karena takut nanti dia dihisap Allah seperti yang tadi Ustazah Lia sampaikan gitu ya uh, itu karena kekuatan imannya gitu sampai beliau itu sering menangis di malam hari gitu takut ada kambing yang terperosok karena kerusakan jalan gitu ya maksudnya sampai kambing-kambing aja ditakutin gitu ya apalagi
manusia gitu. Bukan hanya terperosok, ini mah mati gitu ya, pada mati. Nah, jadi kan kan kalau sekarang misalnya dalam sejarah itu kan pemimpin yang bagus itu kan pemimpin Islam. Cuma katanya ada yang bilang pemimpin Islam itu udah nggak mungkin ada gitu, nggak bakalan ada sosok itu kayak yang Umar bin Khattab dan lain-lain gitu. Uh, jadi akhirnya mereka itu membuat profil dambaan tuh kayak misalnya Anies Baswedan gitu ya. Kalau dulu kan kayak misalnya dulu ada pemimpin Indonesia yang sebelumnya gitu ya, ada yang diidolakan karena apa sosoknya sederhana gitu, desa gitu ya, merakyat. Dan dulu yang sekarang juga kan didambakan juga, maksudnya dulu itu diharapkan menjadi sosok pemimpin yang apa tuh bisa membawa Indonesia maju karena tegas gitu seperti singa gitu ya, yang akan melawan ancaman Indonesia dari asing dan asing gitu ya kan. Tapi kan ternyata apakah itu tuh harapan beneran atau harapan kosong gitu kan. Nah itu tuh yang apa tuh kalau misalnya disimulasikan ada perkataan pemimpin yang lain gitu yang bilang bahwa jangan-jangan memang itu harapan kosong gitu karena memang seperti yang Ustazah Lia sampaikan gitu ya. Sekarang itu justru sistem yang membuat pemimpin seperti itu karena kan Mahfud MD bilang kalau orang baik nih masuk sistem yang kayak sekarang demokrasi sekuler gitu ya. Nah, dia akan berubah jadi iblis gitu. Asalnya malaikat malah berubah jadi iblis. Nah, kayak gitu. Jadi Jadi masuk lingkaran setan ya. ya, mungkin bisa jadi kayak seperti itu ya kalau misalnya kita masih berharap pada sosok dan tidak ada perubahan sistem gitu. Ada juga yang berharap pada sosok yang tidak dia anti anti sekuler gitu ya. Itu anti kapitalis ya, ya seperti ide Tan Malaka yang sekarang lagi booming juga gitu yang dia tuh pemimpin revolusioner pro rakyat yang menentang kapitalis gitu kan kalau demokrasi kapitalis kayak sekarang itu memang seperti saudara itu kan dibiayai oleh para konglomerat gitu jadi pemimpin itu hanya de facto gitu ya cuma boneka doang gitu padahal penguasa sebenarnya kan kapitalis dan itu yang sekarang lagi ngetren itu ya harapannya itu ke pemimpin sosialis gitu. Pemimpin sosialis itu yang dia anti terhadap penguasaan para kapitalis gitu. Nah, jadi apakah memang mustahil nih gitu ya kita mendambakan mengharapkan wujudnya pemimpin Islam lagi gitu. Padahal sebetulnya sih pengennya seperti itu. Itu Mbak Masya Yuli. Allah, ya harapan kita luar biasa ya. Baik Ustazah Lina, terima kasih. Eh, saya kembali ke Ustazah Dahlia. Tentunya kita sebagai umat Islam membutuhkan gambaran sebetulnya bagaimana sih gambaran ya eh, kepemimpinan itu atau konsep kepemimpinan itu di dalam Islam, Ustazah. Ya, betul. Ya seperti kita coba tadi ya tema pada malam hari ini kan mengatasi krisis kepemimpinan. Tentunya kita sebagai muslim kita meyakini konsep kepemimpinan dalam Islam lah yang akan menjadi solusi bagi krisis kepemimpinan yang saat ini terjadi. Gitu kan. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam? Ya bahwa baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, innamal imam junnah yuqatalu waraihi wa yuttaqu, bahwa sesungguhnya seorang pemimpin dalam Islam itu laksana junnah, ya laksana perisai, di mana rakyatnya itu yuttaqu min waraihi yuqatalu min waraihi wa yuttaqu, di mana rakyatnya itu berperang dan berlindung di belakangnya. Nah, maka junah ini yang saat ini kita tidak rasakan gitu ya. Jangankan ketika ada serangan dari luar, gitu ya. Ketika bencana saja, ya seperti masyarakat itu tidak bisa mendapatkan perisainya, tidak mendapatkan junahnya. Nah, maka dalam Islam, ya pemimpin inilah yang paling pertama menjadi garda terdepan ketika ada hal-hal yang membahayakan untuk rakyatnya.
baik itu dari musuh ya maupun dari hal-hal yang bisa membinasakan rakyat yang termasuk dalam hal ini adalah bencana begitu ya. Nah, maka kita melihat ya sosok-sosok pemimpin dalam Islam itu adalah luar biasa. Ya, seperti tadi disampaikan sedikit oleh Ustazah Lina gitu ya, bagaimana sosok pemimpin dalam Islam Umar bin Khattab ya, beliau sering menangis karena dalam sosok diri seorang pemimpin di dalam Islam itu tertanam bahwa kepemimpinan beliau itu amanah, ya, bukan sesuatu yang membuatnya kemudian menggunakannya untuk memperturutkan syahwat kekuasaan. Makanya gak heran beliau itu sering menangis. Kenapa? Yang tadi disampaikan, takut bahkan kalau sampai ada keledai yang terperosok. Keledai saja dipikirkan, begitu kan. Apalagi manusia. Bahkan beliau itu the real, istilahnya ya, kalau para gambarannya itu the real pemimpin yang belusukan, bukan pencitraan doang, gitu ya. Belusukannya itu untuk mencari, untuk kemudian memeriksa apakah ada rakyatku yang kelaparan, ya. Bahkan ucapan yang paling yang terkenal dari beliau itu adalah pemimpin yang rakyatku kenyang terlebih dahulu dan aku kenyang belakang, dan aku yang lapar lebih dahulu ya sebelum rakyatku begitu. Nah, ini sesosok pemimpin seperti ini, dan bukan hanya Umar bin Khattab ya, tentunya ya pasti utamanya adalah baginda Rasulullah. Beliau adalah sosok pemimpin yang memang menjadi role model bagi kita ya, bukan sosoknya beliau saja ya, di situ ada sosok-sosok para sahabat yang kita mengenalnya dengan para khalifah ya, para pemimpin yang dalam Islam ya disebut dengan para khalifah ya. Kita juga mempelajarinya mungkin kalau di masa saya ya, Mbak Yulita, di masa saya sekolah ya, kita hafal tuh siapa tuh Khulafaur Rasyidin ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali ya, bahwa inilah mereka sosok-sosok pemimpin dalam Islam, para khalifah ini. Sosok Abu Bakar itu bahkan beliau saking hati-hatinya ya dalam urusan kepemimpinan beliau, bahkan sampai memuntahkan makanan yang sudah beliau makan ketika mengetahui bahwa yang beliau makan itu diperoleh dengan jalan yang haram gitu ya, karena dia dari seorang dukun gitu ya, maksudnya. Nah, kemudian juga beliau juga mengembalikan kelebihan uang yang dalam ini, kalau dalam Islam, para pemimpin dalam Islam itu kan tidak digaji, tapi ditanggung hidupnya. Nah, ketika kemudian ditanggung hidupnya, istrinya tuh masih punya kelebihan, beliau menginginkan dipotong lagi tanggungannya itu, gitu ya. Subhanallah, kalau sekarang udah ada gaji sendiri, nyari objekan sendiri, masih kurang juga dengan korupsi, masih kurang juga. Sekarang tadi misalkan kita, kenapa nggak ditetapkan jadi bencana nasional? Oh, ternyata bukan rahasia lagi, udah jadi rahasia umum. Oh, ada kebun kelapa sawitnya si bapak di situ, mungkin gitu ya. Nah, kemudian juga kita melihat sosok Khalifah Umar bin Khattab ini, saking hati-hatinya beliau sampai menyita unta anaknya, ya, anaknya beliau yaitu Abdullah bin Umar gitu ya, karena digembalakan di tempat penggembalaan yang menjadi fasilitas negara. Ya, bahkan juga Umar kemudian menghukum pegawai atau pejabat negara dan keluarganya yang memanfaatkan fasilitas negara. Yang mana kalau saat ini sekarang kita bukan sesuatu yang aneh gitu ya, ketika para penguasa berusaha sebagaimana kuatnya agar mereka tetap berusaha, kalaupun mereka sudah tidak berusaha tetap berkuasa, kalaupun mereka udah nggak bisa berkuasa, gimana caranya anaknya bisa melanjut gitu kan. Kemudian juga di sini bahwa kita melihat para pemimpin, sosok-sosok pemimpin dalam Islam itu adalah pemimpin yang dipenuhi dengan iman dan takwa. Tapi tidak berhenti di situ, karena keadilan yang diberikan oleh sosok para pemimpin dalam Islam bukan terlahir dari sosok itu sendiri, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, terlahirkan dari sistem yang memang berdasarkan kepada aturan Islam.
Yang mana dalam sistem pemerintahan, ya, dalam hadis Rasulullah, bahkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 30, sistem pemerintahan dalam Islam itu yang kita mengenalnya dengan sistem kekhilafan, ya, bahwa sistem bahwa keadilan itu hanya akan diperoleh oleh masyarakat, gitu ya, ketika aturan yang dipakai itu adalah aturan Islam. Pemerintah pemerintah, pemimpin itu, penguasa itu akan menjadi pemimpin dan penguasa yang adil ketika aturan yang diterapkannya adalah aturan yang adil. Aturan siapa lagi yang akan melahirkan keadilan kalau bukan aturan yang berasal dari Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka patut kita di sini mengingat kembali, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, gitu ya, konsekuensi dari orang-orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah, ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu mendapatkan 3 julukan, ya, kafir, fasik, dan zolim. Salah satunya adalah di surat Al-Maidah ayat 45, ya, Auzubillahi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zolim. Ada lagi kemudian di Al-Baqarah ayat berikutnya, ya, ada yang ayat yang lainnya, faulaika humul kafir, faulaika humul fasikun, gitu ya. Julukan-julukan yang dinisbatkan kepada orang-orang yang tidak mau berhukum kepada Allah itu kafir, zalim, dan fasik. Ya, nauzubillah min dzalik, kan, gitu. Nah, ini yang harus kita sadari dan sadarkan bersama kepada umat. Tidak cukup profil pemimpin yang beriman dan bertakwa, karena memang nggak beriman dan bertakwa pemimpin kalau dia tidak menerapkan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, ya, apa hukmal jahiliyat yabun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Maka hukum siapakah yang lebih baik, ya, selain daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, gitu. Nah, maka di sini Imam As-Sadi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hukum jahiliyah adalah semua hukum yang bertentangan dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepada Rasul. Ya, maka di sini berarti pilihannya hanya 2. Satu, hukum Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah hukum jahiliyah. Berarti selain hukum Allah dan Rasul itu adalah hukum jahiliyah. Nah, silahkan definisikan sendiri oleh kita. Hukum saat ini, sistem saat ini yang kita terapkan hukum apa? Hukum Allah dan Rasulnya. Kalau bukan berarti hukum yang satunya lagi, yaitu hukum jahiliyah. Dan ini yang bicara bukan saya, bukan yang lain, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang berpaling dari yang pertama, yaitu dari hukum Allah dan Rasulnya, maka dia akan bertumpu pada yang kedua, yaitu hukum jahiliyah. Ini berdasarkan dari tafsir dari Imam As-Sadi tadi, ya, tentang tafsir dari surat Al-Maidah ayat 50. Nah, maka dengan demikian, ya, kepemimpinan yang baik itu pun mensyaratkan penerapan hukum yang baik, yang berasal dari Zat yang Maha Baik, yaitu hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah sistem pemerintahan yang kita mengenalnya, ya, dengan sistem khilafah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh yang kita mengenalnya dengan para khulafaur rasyidin, dan ternyata ada ratusan para khalifah setelah beliau. Nah, ini yang saat ini mungkin belum banyak dipahami oleh umat Islam, ya, dan menjadi tugas kita bersama, ya, termasuk juga para audiens yang saat ini sedang menyaksikan. Mari kita berikan penyadaran, ya, bahwa krisis kepemimpinan ini tidak akan bisa teratasi kecuali, ya, diterapkannya hukum Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena, ya, sosok pemimpin yang adil, sosok pemimpin yang akan menjadikan kehidupan kita itu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya bisa terlahir dari sistem kehidupan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti yang ditentang di dalam
gambaran bagaimana solusi Islam dalam mengatasi krisis kepemimpinan gitu. Karena kalau lihat fakta sekarang ini ada beberapa tanggapan Bu Ustazah, saya akan Boleh membacakan dibaca mungkin sedikit Mbak tanggapan Yulita. ya, boleh? Boleh Boleh ya? silakan. Iya, ini dari Ultina Sebaswaina Haris. Pemimpin yang baik dan yang takut kepada Allah tidak akan rela dan ridho mengeluarkan biaya untuk berpesta pora dalam perayaan tahun baru, lebih akan menyegerakan menyelesaikan musibah yang sedang melanda saat ini. Ya, terkait dengan tanggapan ini saya jadi teringat bahwa saudara-saudara kita yang tertimpa musibah saat ini itu kan masih banyak membutuhkan bantuan ya, uluran Betul. tangan dari kita semua. Kemarin ada beberapa masyarakat yang mengkritisi bahwa terkait dengan seperti MBG ya, di liburan sekolah itu harusnya MBG dialihkan lah ke Iya saudara-saudara ya, kita ya di sana Allah. yang lebih membutuhkan gitu. Tapi namun ternyata ternyata kebijakannya itu kan tidak seperti itu ya, yang dikeluarkan oleh para penguasa kita ya, Masya Allah sangat menyedihkan sekali gitu. Namun kita tentunya berharap mudah-mudahan dengan adanya gambaran, apalagi kita sebagai seorang Muslim, tentunya kita merindukan pemimpin-pemimpin yang benar mengurusi urusan umat atau rakyat ya Ustazah ya. Itulah solusi yang memang ada di dalam Islam seperti itu, dan kita itu harus meyakininya. Bisa jadi gitu ya, entah kapan dengan izin Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan sosok pemimpin yang benar-benar meriayah umat ya gitu. Seperti itu ya Ustazah harapan Ya, tentunya dalam bagi sistem kita semua kehidupan yang khususnya sebagai diridai Allah ya, sistem kehidupan Islam betul. ya. Jadi tidak hanya sosok pemimpinnya saja, tetapi aturan-aturan yang diterapkan itu adalah aturan-aturan yang memang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, masya Allah luar biasa sekali pembahasan kita malam hari ini. Namun sayang Ustazah Lina, Ustazah Dahlia, waktu kita terbatas dan tentunya kami berharap kita bisa bergabung kembali dalam channel Syiar Banten ya, yang memang Syiar Banten ini kita mengadakan podcast Oasis atau obrolan asik seputar Islam ini di setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di ruang live streaming, boleh nih dibantu-bantu info ya, sebarkan infonya, di-share info Syiar Banten kita supaya banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang bisa bergabung di dalam channel Syiar Banten ini. Baik Ustazah Lina, Ustazah Dahlia, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini kita bersama-sama dalam Bedah Kafah ya edisi 426. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan sosok pemimpin dan juga tentunya aturan yang tentunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah ya untuk Ustazah Lina, Ustazah Dahlia. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Ketemu lagi di lain waktu. Untuk pemirsa yang ada di rumah, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak podcast kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan tercerahkan dengan adanya Bedah Kafah pada malam hari ini. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai host tentunya mohon maaf apabila dalam mendampingi atau menemani narasumber banyak hal yang kurang berkenan. Saya pribadi tentunya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.